Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudariku? Doa saya Bapak Ibu, Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 16 berbunyi demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Haleluya. Saudaraku, kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa di mana Tuhan bekerja, Tuhan memperlihatkan dirinya kepada setiap orang yang dikasihinya. Meskipun pada waktu itu mereka sedang melakukan ritual agama mereka belum percaya kepada Tuhan, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Tuhan sudah memilih dan menetapkan setiap orang untuk datang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi ketika Tuhan sudah memilih kita untuk datang percaya kepadanya, berarti Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita sedang berada dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Maka dari itu, mari bersama-sama kita saksikan kesaksian yang hidup ini. Selamat menyaksikan. Kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Itu untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh, dia sampai sebegitunya ya. Di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf, selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah, dia berhadapan dengan Ka'bah. Gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf, jadi suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar, kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu. Itu saya tuh langsung goncang, terus saya langsung turun lagi ke bawah. Saya langsung benar-benar ingin membuktikan gitu loh Pak. Ya memang, ya mohon maaf gitu loh. Memang di situ memang batu hitam, ada yang Hajar Aswad itu memang batu hitam teman-teman. Terus ya pokoknya saat itu saya berkecamuk lah gitu. Logika saya dan pikiran saya itu mulai bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya, bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ berkecamuk. Saya mulai galau Pak. Kalau saya cari tahu sendiri, karena saya penasaran, saya lihat di handphone, di YouTube gitu, ada nggak guru besar Islam, ada nggak Pak Kiai yang dari Muslim masuk ke Kristen. Itu saya penasaran. Dan sekarang kan gampang ya teman-teman, kita tinggal cari aja informasi, gampang kita dapetin. Dan saat itu yang keluar nama beliau, nama Bapak Saifuddin Ibrahim, yang sekarang pun jadi guru rohani saya.
Beliau di situ sedang mengajarkan bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan seorang Muslim. Di situ saya nggak usah jabarin lagi ya, kita sama-sama sudah tahu bagaimana Yesus saat itu menarik hati saya. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah ucapan-Mu Tuhan. Kesaksian ini boleh jadi berkat buat banyak orang. Boleh menguatkan banyak orang yang mendengarkan kesaksian ini. Terima kasih. Shalom teman-teman. Saya akan sedikit mengulas kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Itu untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya waktu itu. Begitu. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Saat itu saya sedikit mengulas ya kesaksian saya. Saya pergi umroh, ada teman saya yang bilang saat itu ya, saya bilang sama dia, kamu nggak mau jadi orang Muslim karena kan kita harus ini ya, satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Lalu orang itu bilang tidak mungkin saya masuk Islam karena saya begitu mencintai Yesus. Saya belum pernah dengar kata Yesus, tidak pernah. Saat itu saya dengar mungkin orang itu ngomong biasa aja ya, keluar dari mulutnya itu, keluar dari ucapannya itu mungkin biasa aja, tapi saat itu Roh Kudus bekerja di dalam diri saya gitu loh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh dia sampai sebegitunya ya gitu, imannya sampai kuat banget. Padahal aku tahu hidupnya nggak begitu kayaknya agamawinya gitu nggak begitu kuat gitu ya. Tapi kok untuk menjadi seorang Muslim tidak mungkin karena saya begitu mencintai Yesus. Udah dengan bergulirnya waktu saya pergi umroh. Saya pergi umroh di hari yang ke-4 kalau nggak salah ya. Di hari yang ke-4 saya tawaf. Selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah, dia berhadapan dengan Ka'bah, gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat di hotel, jadi memang di hotel itu suara dari Mekah, dari Ka'bah itu masuk ke hotel. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pergi umroh misalnya, tahu ya, pasti tahu hotel di Mekah, di sekitaran Mekah itu include. Jadi suara azan, suara pengumuman gitu loh, kedengeran di kamar kita. Gitu. Jadi setelah saya tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf, jadi suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar, kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu. Kalau pengumuman itu datangnya dari masjid gitu, itu kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi kok itu jelas gitu loh Pak, tapi tidak terlalu kenceng gitu. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Jelas lah Pak, saya saat itu lagi cinta-cintanya sama agama saya yang sebelumnya. Saya lagi pergi umroh. Umroh itu salah satu cita-cita saya terdalam gitu loh. Datang ke tanah suci. Kenapa saya mesti dengar itu gitu loh. Itu saya tuh langsung goncang, terus saya langsung turun lagi ke bawah. Saya langsung benar-benar ingin membuktikan gitu loh Pak. Ya memang, ya mohon maaf gitu loh. Memang di situ memang
batu hitam, ada yang Hajar Aswad itu memang batu hitam, teman-teman. Terus ya pokoknya saat itu saya berkecamuk lah gitu. Logika saya dan pikiran saya itu mulai bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya, bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ berkecamuk. Saya mulai galau Pak. Kalau umroh itu kan biasanya harus 2 minggu, atau saya jadi menghabiskan hari-hari saya pada saat saya umroh itu dengan kehampaan, dengan kegalauan gitu. Saya nggak bilang ke teman-teman saya nggak bilang ke orang rumah, saya pendem sendiri Pak. Saya pendem sendiri sampai saya pulang ke tanah air. Saya nggak bilang juga sama siapapun. Saya cari tahu sendiri karena saya penasaran. Saya lihat di handphone, di YouTube gitu, ada nggak guru besar Islam, ada nggak Pak Kiai yang dari Muslim masuk ke Kristen. Itu saya penasaran. Dan sekarang kan gampang ya teman-teman, kita tinggal cari aja informasi, gampang kita dapetin. Dan saat itu yang keluar nama beliau, nama Bapak Saifuddin Ibrahim, yang sekarang pun jadi guru rohani saya. Beliau di situ sedang mengajarkan bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan seorang Muslim. Di situ saya nggak usah jabarin lagi ya, kita sama-sama sudah tahu bagaimana Yesus saat itu menarik hati saya gitu loh. Yesus bilang, kalau kamu dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, jangan membalas. Terus kasihnya begitu dalam, pokoknya apapun yang mereka lakukan kita nggak boleh bales gitu loh. Terus di kekristenan itu menikah sekali seumur hidup Pak, sedangkan di agama saya yang dulu menikah itu boleh 3-4 kali Pak. Gila, wanita mana yang rela mau dimadu gitu kan ya Pak. Saya merasa, wah gila nih ajaran. Saya gilanya sama, saya tergila-gila jadinya akhirnya sama sosok Yesusnya gitu loh. Saya mencari tahu dan saya mencari tahu gitu loh. Sampai saya bilang sama teman saya, gue mau dong ikut ke gereja. Sampai teman saya bilang, lu gila lu, gimana keluarga besar lu itu belum 40 hari ya Pak. Saya pulang umroh, saya udah nggak pengen pakai jilbab Pak. Sangat dahsyat. Dan saya nggak ngerti saat itu Roh Kudus gitu loh Pak. Saya cuman nurutin aja. Oh ya udah oke. Ada berkecamuk. Kok bisa ya kayak gini? Kok bisa ya? Gue kan waktu itu nggak bisa loh ninggalin sholat. Gue waktu itu nggak bisa ya nggak puasa Senin Kemis, nggak sholat tahajud. Kok ini kok gue pengen, penasarannya itu Pak gila banget gitu loh sama sosok Yesus. Sampai aku bilang ajak dong ke gereja gitu. Karena mungkin aku tahu jawaban dari semua yang aku pikirin di sana nantinya gitu loh Pak. Akhirnya teman saya bilang, ya udah kalau misalnya lu mau ikut, yang sore aja deh biar orang nggak banyak yang lihat gitu. Akhirnya saya pergi itu Pak, baru di luar gereja aja, kepala saya itu udah sakitnya kayak apa ya, kayak mau ditusuk-tusuk memang. Akhirnya saya minum salah satu penghilang nyeri gitu loh Pak. Terus saya lihat pertama kali dalam hidup saya gitu ya, saya masuk ke gereja. Oh kayak gini ya cewek cowok dicampur gitu ya. Kan kalau di Muslim itu cewek pisah, cowok pisah, harus bersih gitu ya. Terus di depan kayak lagi ada grup band, lampu kerlap-kerlip. Mereka ternyata lagi sedang pujian penyembahan. Hari demi hari, pokoknya saya laluin dengan saya mencari sosok Yesus Pak. Sosok Yesusnya yang saya cari, dan semakin hari saya semakin cinta, dan semakin hari saya semakin menggebu-gebu ingin tahu gitu loh tentang dia. Dan saya dapetin, puji Tuhan, saya tertanam di satu gereja gitu loh yang ada di Tangerang. Saya mengikutin, akhirnya sampai satu hari saya memutuskan untuk minta saya dibaptis. Ya, saya umroh di bulan Juli, saya dibaptis September tanggal 27. Jelas Pak. Karena sama sekali enggak Pak, sama sekali. Jadi saya sempat baca juga ya kesaksian saya yang lalu gitu ya. Saya mau jelasin kalau saya masuk menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan karena seorang laki-laki, bukan karena suami saya yang sekarang gitu loh Pak. Jadi memang ini benar-benar Tuhan yang pilih, saya terpilih gitu loh Pak. Saya bangga banget gitu terpilih menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi saya mau luruskan di sini, jadi bukan karena orang, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus gitu loh Pak. Amin. Gitu.
Ya. Saya terus belajar, hari demi hari saya belajar. Akhirnya ya saya pernah menyaksikan juga ya, karena ada teman saya yang suka cita, saya dibaptis, dimasukin ke Facebook, keluarga besar saya tahu, teman-teman. Saya juga pernah saksiin. Keluarga besar saya tahu, saya dicoret dari daftar warisan. Anak saya 3 diambil. Anak saya 3 diambil. Terus ya saya memang single parent dengan 3 anak saat itu. Ya, oke. Terus anak saya diambil sama mantan suami saya karena tahu saya sudah menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus. Mereka takut tauhid mereka, iman mereka goyah karena keimanan mamahnya telah pindah. Begitu. Saat itu saya sedih nggak? Saya hancur nggak? Sedih Pak, hancur. Tapi saat itu Tuhan ngajarin, tenang, kamu tidak sendiri, ada aku, anakku. Jadi kamu duduk diam saja, kamu doa. Begitu Pak. Jadi saya selalu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus untuk yaitu firman-Nya, untuk tidak membalas setiap kejahatan yang mereka lakukan, gitu. Lagi berulang lagi, pokoknya sampai ada 3 kali Pak drama itu, anak saya diculik sampai akhirnya bisa balik lagi. Dan mantan suami saya kan meninggalkan, saya udah bilang juga karena sakit. Dan secara otomatis Tuhan bekerja sangat luar biasa. Ketiga anak-anak saya itu sekarang sudah ada di tangan saya Pak. Ya, itu dahsyat banget. Terus teman-teman, saya mau saksiin ya, di pandemi ini ya, kalau misalnya orang bilang mau susah, mau apa, sama, kita semua susah. Tapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa, terutama di keluarga saya Pak. Di keluarga saya dipulihkan. Tuhan bekerja lewat pandemi ini gitu loh Pak. Yang dulu saya pernah saksiin juga, saya pas saat bapak saya meninggal, saya nggak boleh lihat untuk yang terakhir kalinya, padahal saya udah bela-belain beli tiket paling cepat dari Bali ke Jakarta. Saya sampai di Halim, ibu saya telepon untuk saya jangan datang ke pemakaman bapak karena semua keluarga besar melarang. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin haram bagi mereka ya Pak. Tapi Tuhan bilang lagi, maafkan. Sudah itu. Tapi puji Tuhan Pak. Ya karena memang Roh Kudus terus menuntun. Akhirnya pas Lebaran kemarin saya tetap datang kan. Saya boleh berziarah. Nanti kalau misalnya boleh ditayangin ada fotonya saya berziarah ke makam ayah saya. Itu benar-benar hati saya seneng banget Pak. Itu bahkan ibu saya yang nganterin saya dan adik-adik saya ke makam ayah saya gitu Pak. Tuhan dahsyat banget gitu kerjanya. Sampai suatu hari juga saya mau kasih kesaksian, ada adik saya yang menentang keras Pak, yang 8 tahun kita tidak bertegur sapa. Tuhan izinkan adik saya kena COVID kemarin itu ya, mau saya rawat Pak. Itu dahsyat banget. Saya boleh memeriksa dia, saya boleh merawat dia. Saya senang banget dia mau menerima saya, walaupun dia belum ngomong sama saya gitu loh. Tapi dia mau menerima saya aja, saya udah puji Tuhan Pak. Iya, puji Dahsyat Pak. Tuhan, luar biasa. Iya, Tuhan melembutkan hati mereka gitu loh Pak. Tuhan mau. Sekarang tuh saya udah sama ibu saya, kalau kita pergi bareng, kita makan bareng, kita doa, saya doa secara agama saya, ya mereka udah ganti lagi gitu Pak. Itu yang terpenting, memang Tuhan bilang ya kita melakukan bagian kita ya Pak. Saya sudah tidak mau lagi mendoktrin atau kayak gimana gitu sama keluarga saya. Yang penting tetap kita mencontohkan aja gitu. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang sangat luar biasa yang tentunya memberkati kita semua. Kiranya melalui kesaksian ini iman kita dikuatkan dan diteguhkan lagi, dan kita semakin percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk saudaraku yang selalu mendukung perkembangan channel ini dan selalu setia menonton video kesaksian di channel ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi sahabat Bible Beat Channel yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara subscribe, komen, dan like, dan juga share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan juga sahabat Bapak Ibu sekalian.
karena dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari sangat berarti bagi channel ini. Sampai jumpa di video kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.